Tanggapan dunia terhadap kepemimpinan Joko Widodo selama 10 tahun. Jakarta, 21 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo selama 2 periode kepemimpinannya mendapat perhatian dan apresiasi dari berbagai negara serta organisasi internasional. Jokowi dipandang sebagai pemimpin yang pragmatis dengan fokus kuat pada pembangunan infrastruktur dan stabilitas ekonomi. Gaya kepemimpinannya yang sederhana, khas dengan belusukan, dan orientasi pada kerja nyata berhasil mencuri perhatian banyak pemimpin global. Pujian atas pembangunan infrastruktur dan diplomasi. Beberapa negara di Asia dan organisasi internasional seperti Bank Dunia memuji langkah besar Jokowi dalam memperbaiki infrastruktur Indonesia, terutama proyek-proyek seperti Jalan Tol Trans Jawa, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, serta pengembangan pelabuhan dan bandara yang dinilai meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan regional. Jokowi dianggap berhasil menyeimbangkan pembangunan di wilayah yang selama ini tertinggal, terutama di Indonesia Timur. Bank Dunia dan IMF memberikan pujian terhadap reformasi ekonomi yang dilakukan di masa Jokowi, terutama kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja yang dipandang memperbaiki iklim investasi di Indonesia, meskipun undang-undang ini menuai kritik domestik. Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, juga menilai kebijakan ekonomi Indonesia di bawah Jokowi berhasil menjaga stabilitas ekonomi, meskipun tantangan pandemi COVID-19 melanda pada 2020 hingga 2022. Tanggapan terhadap penanganan pandemi. Selama masa pandemi COVID-19, Jokowi mendapat sorotan positif dari beberapa negara dan lembaga internasional atas respons cepat Indonesia dalam program vaksinasi dan bantuan sosial. WHO memuji strategi vaksinasi massal yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia, menjadikan negara ini sebagai salah satu yang tercepat di Asia Tenggara dalam mencapai cakupan vaksinasi luas. Namun, ada juga kritik terkait dengan kesiapan awal dalam menghadapi pandemi dan kebijakan pembatasan sosial yang dianggap beberapa kalangan tidak selalu konsisten, yang berdampak pada sektor-sektor ekonomi tertentu. Kritik atas isu HAM dan demokrasi. Meskipun ada banyak pujian, beberapa negara dan organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch juga melontarkan kritik terhadap rekam jejak Indonesia di bawah Jokowi dalam menangani isu-isu hak asasi manusia. Kritik tajam diarahkan pada penanganan aksi unjuk rasa, serta pendekatan terhadap wilayah konflik seperti Papua yang dinilai terlalu represif. Beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat menyoroti kurangnya kemajuan dalam reformasi hukum terkait korupsi dan kebebasan pers. Meskipun demikian, Jokowi terus dipandang sebagai pemimpin yang membawa stabilitas politik, terutama melalui pendekatan koalisi besar yang mampu menghindarkan Indonesia dari konflik politik besar. Peningkatan posisi Indonesia di kancah internasional. Dalam hal diplomasi, Jokowi berhasil memperkuat posisi Indonesia di forum-forum internasional. Pada 2022, Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20, yang dipuji sebagai sukses besar oleh komunitas internasional. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dan pemimpin negara-negara lain memuji diplomasi Jokowi yang tidak hanya berfokus pada kawasan Asia Tenggara, tetapi juga mengambil peran aktif dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan kerjasama ekonomi multilateral. Jokowi juga diakui sebagai pemimpin yang tegas dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Melalui visi poros maritim dunia, Indonesia di bawah Jokowi sering dipandang sebagai salah satu kekuatan maritim yang sedang bangkit di kawasan Indo-Pasifik. Kesimpulan. Dunia mengakui keberhasilan Joko Widodo dalam membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi melalui pembangunan infrastruktur yang monumental dan kebijakan ekonomi yang reformis. Meskipun ada tantangan di bidang hak asasi manusia dan penanganan pandemi, Jokowi tetap dipandang sebagai pemimpin yang berhasil menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan peran Indonesia di panggung internasional.
President. Welcome to Bloomberg Television. Here we are in Lombok, and we can see the toll road being constructed. It was 20 years in the making. You've made inroads where infrastructure is concerned. How happy are you with the progress you've made so far? Ya, kita ingin memberikan prioritas fokus pada infrastruktur. Dan sebelumnya memang problemnya adalah di pembebasan tanah, selalu lama. Yang kedua, masalah yang berkaitan izin-izin ini juga terlalu lama. Sekarang semuanya bisa dipercepat, sehingga bisa kita lihat ini sudah dikerjakan dalam waktu 1 tahun. Saya sudah datang ke sini 5 kali. Saya cek, Ini yang kelima. saya cek lagi. But you talk about land acquisition, the problem still persists. That's the reason why some of your infrastructure projects have been delayed, some even scrapped. Sekarang tidak ada. Jadi yang paling penting bagaimana gubernur, bagaimana bupati, bagaimana wali kota selalu kita dorong untuk membantu menyelesaikan setiap pembebasan lahan, pembebasan tanah, sehingga lebih cepat. But Bapak, still lots of criticism. I mean, infrastructure in Indonesia is still underinvested, 2 to 3% of GDP, when what's needed is about 5%. Where are you in all of this? Ya memang kebutuhan anggaran di infrastruktur itu kurang lebih 400 miliar US dollar. Anggaran di pemerintah APBN itu hanya kurang lebih bisa mengcover 1.500 triliun rupiah. Kurang lebih hanya 30%. 70% itu harus dikerjakan oleh swasta, oleh investor. Kalau ditawarkan ke swasta mau, ke investor mau, silahkan dikerjakan oleh investor atau swasta. Kalau tidak, akan dikerjakan oleh BUMN, oleh state owned company. Cara-cara kita seperti itu. Kalau memang ini tidak mau semuanya, dikerjakan oleh Kementerian PU. But it is limited, right, as far as the government is concerned. I mean, you are garnering, well, insufficient revenue, not as much as you thought. You must need funding. Ya, oleh sebab itu, kita memerlukan investor memerlukan pendanaan dari luar, dan kita melihat, saya kira, dukungan untuk infrastrukturnya banyak sekali. Dan terakhir dari mana ya, Pak? Terakhir dari Asia Infrastructure Investment Bank ini yang sangat juga mendukung kami, meskipun dari yang lain juga ada. When you take a look at infrastructure, we have to talk about the elephant in the room. $5.5 billion worth money invested in the high-speed rail project. Just days after you did the groundbreaking, it's still pending. What message are you sending to the rest of the world? Memang kita semuanya inginnya cepat, ya, tetapi kadang-kadang masalah izin, masalah yang berkaitan dengan lingkungan itu juga harus diperhatikan. Tetapi saya ingin menyampaikan mengenai visi transportasi Indonesia. Di Jakarta macet, di Bandung juga macet. Di Jakarta sekarang dibangun subway, MRT. Dibangun juga LRT. Kemudian di Bandung, bukan Bandung, tapi Bandung Raya juga akan dibangun LRT. MRT, LRT, di sini LRT akan dikoneksikan, akan dihubungkan dengan kereta api cepat. Sehingga hubungan antar kota, hubungan antar provinsi ini bisa cepat. Yes, Bapak. I mean, your plan is very ambitious. It's great for the country, but it is in the implementation right now where the high-speed rail project is concerned. There's squabbles even within your ministries. Ini saya kira hanya masalah komunikasi, tidak ada masalah. Masalah komunikasi antar menteri, tidak ada masalah. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia